Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Bang Japar akan sharing kepada teman-teman sekalian tips dan cara agar tidak mimpi buruk pada saat teman-teman sedang tidur. Hal yang pertama sekali harus teman-teman lakukan adalah jangan lupa berwudu sebelum tidur. Karena seperti itulah Nabi ajarkan kepada kita umatnya agar senantiasa menjaga kondisi wudunya apapun itu, baik dalam saat sedang beraktivitas, kemudian mendatangi istri kita, apalah lagi ketika kita ingin tidur. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala mencabut ruh kita pada saat kita sedang tidur. Maka dari itu senantiasa jangan pernah putus wudunya dalam kondisi apapun. Nah kemudian kalau teman-teman saudari ataupun umahat atau akhwat sekalian yang mohon maaf dia dalam keadaan haid atau nifas, yang dia tidak bisa beribadah khususnya sholat 5 waktu, puasa dan juga tawaf. Nah itu memang dilarang, tetapi wudhu ini harus terus dijaga. Ya, kalau memang lagi haid, itu yang dilarang oleh syariat adalah seperti yang saya sebutkan tadi, sholat 5 waktu, kemudian puasa serta tawaf ya di Masjidil Haram. Nah kemudian jangan menyentuh Al-Quran ya, tetap lakukan ruqyah mandiri sebelum tidur. Kemudian selalu jaga wudunya, ingatkan keluarganya ya. Nah kemudian ketika ingin masuk ke pembaringan kita, dikibas dahulu tempat tidur kita ya. Boleh pakai sapu lidi, boleh pakai kain, boleh pakai sajadah, boleh ya, sambil dibacakan Al-Fatihah boleh, ayat kursi boleh, 3 kul boleh. Contohnya ketika mau masuk ke pembaringan kita, dikibas sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Dikibas karena kita tidak tahu sepeninggal kita pada saat kita pergi ke kamar mandi, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam pembaringan kita. Bisa jadi syaitan laknatullah alaih menunggangi atau tidur bersama kita di kala itu. Makanya kita disunahkan untuk mengkibas-kibasnya. Nah itu adalah bagian dari adab-adab ketika kita mau tidur. Nah kemudian baca surah Al-Muluk ya. Nabi mengatakan surah Al-Muluk ini akan menjadi pembela kita nanti, yang nanti menghindarkan kita terkena azab kubur di dalam kubur kita ya. Kemudian Al-Quran ini nanti yang senantiasa akan membela kita, yang akan menemani kita sampai nanti hari di mana lagi tidak ada kehidupan dunia ini ya. Kemudian setelah itu ya, ruqyah mandiri ya, doanya sama ya, Al-Fatihah, kemudian ditiup ya, disapukan ke seluruh badan. Kemudian Al-Baqarah ya, 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir boleh, ayat kursi ya boleh, yang mana aja dihafal terlebih dahulu, tidak harus berurutan, tidak ada masalah ya. Kemudian tidur ya, tidur miring ke kanan, karena seperti itulah tata cara tidurnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian jangan lupa doa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh aktivitas kita ya, ilmu kita dan juga usia kita, dan semoga Allah menjaga kita dimanapun kita berada. Mungkin itu saja ya tips ataupun saran dari saya. Semoga Allah memudahkan kita agar selalu istiqomah, karena syaitan pasti membisikkan, membuat kita malas. Tapi apapun itu dilawan saja, dilawan. Awal-awal itu menjadi keterpaksaan ya. Keterpaksaan memang di awal, berat apa segala macam paksa. Nah kemudian
ketika terus dilakukan akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah terpaksa awalnya, kemudian dilanjutkan terus jadi kebiasaan. Lah, lalu selanjutnya ketika kita sudah menjadikan itu sebagai kebiasaan kita menjelang tidur, maka akan menjadi kebutuhan. Kita akan butuh itu, dan yakinlah ya, segala sesuatu apa yang Nabi ajarkan, yang Nabi perintahkan kepada kita baik buat dunia dan akhirat kita. Nah, itu nanti yang akan memudahkan, meringankan jasad kita agar ringan bangun sholat tahajud, ringan bangun sholat subuh ya, dan fresh ketika bangun untuk melakukan aktivitas khususnya ibadah. Barakallahu fiikum, arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.